Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Ulfa Munadiro, absen 32 dari kelas 10-6. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis data. Pengertian analisis data. Menurut Taylor, arti analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide, seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Menurut Lexi, pengertian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Jenis-jenis analisis data. Analisis data secara deskriptif. Pengertian analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul, tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut. Beberapa yang termasuk di dalam teknik analisis data secara deskriptif misalnya menyajikan data ke dalam bentuk grafik, tabel, presentasi, frekuensi, dan diagram. Analisis data secara inferensial. Pengertian analisis data secara inferensial adalah teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan cara membuat simpulan yang berlaku secara umum. Analisis inferensial menggunakan rumus statistik tertentu. Hasil perhitungan rumus tersebut akan menjadi dasar dalam generalisasi sampel bagi populasi. Dengan kata lain, analisis inferensial ini berfungsi membuat generalisasi hasil suatu penelitian sampel untuk populasi. Langkah dan prosedur analisis data. Dalam melakukan analisis data harus berdasarkan prosedur dan langkah-langkah tertentu. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam analisis data. 1. Pengumpulan data. Tahap awal dari aktivitas analisis data adalah pengumpulan data yang akan dianalisis. Tahap editing, yaitu proses pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan terkait pengisian instrumen pengumpulan data. 3. Tahap coding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi terhadap semua pernyataan yang ada pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang sedang diteliti. 4. Tahap pengujian, yaitu proses pengujian kualitas data, baik dari sisi validasi maupun reliabilitas instrumen dari pengumpulan data. 5. Tahap mendeskripsikan data, yaitu proses membuat deskripsi data dengan menyajikannya dalam bentuk tabel, frekuensi, atau diagram dengan beragam ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi. Tujuannya untuk agar memahami karakteristik data sampel dari suatu penelitian. 6. Tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima atau tidak, apakah memiliki makna atau tidak. Berdasarkan tahap inilah nantinya akan dibuat simpulan atau keputusan. Keuntungan analisis data. Beberapa keuntungan melakukan analisis data bagi sebuah penelitian yaitu 1. Mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. 2. Proses identifikasi lebih reliabel. 3. Memungkinkan untuk melakukan identifikasi pada hal-hal yang penting. 4. Dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. 5. Dalam kegiatan bisnis, membantu proses identifikasi masalah yang membutuhkan tindakan atau keputusan. 6. Memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dan pelanggan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas dalam hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid atau reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.
Untuk mengetahui teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, maka akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya. Dalam suatu penelitian, langkah-langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Pengumpulan data dapat dimaknai juga sebagai kegiatan penelitian dalam upaya mengumpulkan sejumlah data lapangan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk meneliti kualitatif atau menguji hipotesis atau untuk penelitian kuantitatif. Merujuk pada pengertian di atas, betapa pentingnya pengumpulan data dalam proses penelitian, tahap data lapangan, proses analisis data, dan simpulan hasil penelitian tidak dapat dilaksanakan. Apa ada perbedaan yang cukup mendasar mengenai pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, pembahasan pengertian pengumpulan data tidak hanya ada pemahaman pengertiannya saja, akan tetapi perlu dipahami juga bagaimana pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dalam pelaksanaannya tidak mesti harus langsung oleh peneliti, akan tetapi dapat dilakukan melalui pihak lain yang dipandang mampu atau kompeten dalam melaksanakan pengumpulan data. Atas dasar tersebut, instrumen penelitian yang akan digunakan harus memenuhi syarat-syarat instrumen penelitian. Data juga dapat dibagi menjadi macam-macam klasifikasi tergantung dari jenis teknik, kegunaan, dan analisisnya, seperti yang terangkum berikut ini. Jenis-jenis data menurut cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti baik perorangan maupun organisasi. Contoh, mewawancarai langsung penonton bioskop untuk meneliti referensi konsumen bioskop. 2. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek peneliti. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya adalah peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. 2. Data menurut sumbernya. 1. Data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada saat organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi. 2. Data eksternal, data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk. 3. Klasifikasi data menurut jenis datanya. Data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, misalnya adalah jumlah pembeli saat Idul Adha, tinggi badan siswa kelas 11 IPS 1. Data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan. Anggapan para ahli terhadap psikopat. 4. Pembagian jenis data menurut sifat data. Data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan ibu-ibu PKK Sumber Ayu, nilai rupiah dari waktu ke waktu, dan lain sebagainya. Data kontinu, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu nilai yang lain. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 870 ton. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section, data yang menunjukkan titik waktu tertentu, contohnya laporan keuangan
Contohnya laporan keuangan, data pelanggan PT Angkasa Pura bulan Mei 2020. 2. Data time series atau berkala. Data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara histeris. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2004 sampai 2007. Teknik pengumpulan data kuantitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau batural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner atau angket, dan observasi. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Selain itu, juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Dalam menggunakan teknik interview dan juga kuesioner, anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti sebagai berikut, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan tataan muka ataupun lewat telepon. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lainnya yang dapat membantu pelaksanaan wawancara belajar lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini? A. Sangat bagus, B. Bagus, C. Tidak bagus, atau D. Sangat tidak bagus. Dan yang kedua, bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan bidang kesehatan di kabupaten ini? A. Sangat bagus, B. Bagus, C. Tidak bagus, atau D. Sangat tidak bagus. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancaranya yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Contohnya, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.
Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan yang berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam melakukan wawancara, maka pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Kuesioner merupakan teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan. Kemudian, format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekadar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan. Kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya, memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang atau tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Teknik pengumpulan data kualitatif. Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif sebagai berikut. 1. Wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya-jawab antara peneliti dengan informasi atau subjek. Dengan kemajuan TIK seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam peneliti. Wawancara juga dapat dikatakan sebagai berikut. Proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Observasi. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah peneliti. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti. Observasi dikenal dalam beberapa bentuk berikut. Observasi partisipasi atau participan observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Penelitian tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Konsep perlindungan data privasi. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat, kemudian akan membagi atau bertukar data pribadi di antara mereka, serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Hukum perlindungan data secara umum juga mencakup langkah-langkah pengamatan perlindungan dari keamanan data pribadi dan memperbolehkan penggunaannya oleh orang lain sepanjang sesuai dengan syarat yang ditentukan. Konsep hak privasi menjadi populer pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul The Right to Privacy yang
diterbitkan oleh Harvard Law Review, mereka mengusulkan pengakuan hak individu, right to be let alone, dan juga berpendapat bahwa hak ini harus dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui, akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting. Hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga individu. Perlindungan data menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan, dan sebagainya. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi, dan privasi adalah hak-hak penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Visualisasi data. Visualisasi data dilihat oleh banyak bidang ilmu sebagai komunikasi visual modern. Visualisasi data tidak berada di bawah bidang manapun, melainkan interpretasi di antaranya banyak bidang. Misalnya, terkadang dilihat sebagai cabang modern dari statistik deskriptif oleh beberapa orang, tetapi juga sebagai dasar alat pengembangan oleh yang lain. Visualisasi data mengikuti pembuatan dan dikaji dari representasi visual dari data, artinya informasi yang telah diabstraksikan dalam bentuk skematik termasuk atribut atau variabel dari unit informasi. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih, seperti tabel dan grafik. Visualisasi yang efektif membantu pengguna dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Ia membuat data yang kompleks bisa diakses, dipahami, dan berguna. Penggunaan bisa melakukan pekerjaan analisis tertentu, seperti melakukan pembandingan atau yang memahami kualitas dan prinsip perancangan dari grafik. Contohnya, memperlihatkan perbandingan atau kausalitas mengikuti pekerjaan tersebut. Tabel pada umumnya yang digunakan pada pengguna akan terlihat ukuran tertentu dari sebuah variabel. Sementara grafik dari berbagai tipe digunakan untuk melihat pola atau keterkaitan dalam data untuk satu atau lebih variabel. Cara-cara visualisasi data. Visualisasi data rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar, baik yang bersifat abstrak maupun nyata, telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contoh dari hal ini meliputi lukisan di dinding-dinding gua dari manusia purba, bentuk huruf hieroglif Mesir, sistem geometri Yunani, teknik pelukisan, dan Leonardo da Vinci untuk tujuan rekayasa dan ilmiah. Menurut Randy Crum di buku Cool Infographics, visualisasi data adalah bentuk visual dari angka atau jumlah, seperti halnya grafik batang atau grafik garis. Tujuannya untuk menampilkan suatu informasi secara jelas dan efisien sehingga dapat membantu penggunaan dalam menganalisis dan penalaran tentang data dan bukti. Jenis-jenis visualisasi data sebagai berikut. 1. Grafik. Visualisasi data yang menggambarkan hubungan numerik antara dua variabel. Macam-macam grafik sebagai berikut. Grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik luasan, grafik solid, grafik piktorial. 2. Diagram. Visualisasi data dirancang untuk menunjukkan hubungan gambaran umum atau ringkasan suatu proses dan objek. 3. Chart. Kombinasi dari piktorial, grafik, numerik, atau material verbal yang akan menunjukkan visualisasi yang jelas dan ringkas dari
suatu proses atau hubungan. Macam-macam chart sebagai berikut: tree chart, flow chart, outline chart, tabular chart. Terima kasih karena sudah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.